Ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang menerangi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan sajalah yang memberi harapan, yang memberikan kekuatan ketika kami lemah. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi diberkati melalui sabda-Mu yang sebentar yang akan kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menguasai kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, bahkan menguasai tempat ini Tuhan. Sehingga kami datang di tempat ini maupun mendengarkan di rumah, diberkati melalui sabda-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini, Kau pakai hamba, sederhanakan kata-kata hamba sehingga yang hamba sampaikan boleh dimengerti, dan perkataan yang hamba sampaikan juga adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ini paling sering kita dengar, Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Bahkan ada pun lagu-lagunya sering kita dengar. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba ternak terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan dengan sebuah tema, merayakan kemenangan, merayakan kemenangan. Di dalam kehidupan ini, tanpa kita cari, tanpa kita undang, namanya sebuah pergumulan itu pasti datang. Dan setiap manusia tidak ada yang tidak ada pergumulan. Semua ada pergumulan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun yang sangat terkenal pun, dia pun punya pergumulan. Yesus pun juga ada pergumulannya ketika dia datang ke bumi. Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dalam rupa manusia pun dia ada pergumulannya. Ketika dia di Taman Getsemani, dia bergumul. Kita juga di dalam menjalani hari-hari ini ada pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan itu berbeda-beda tingkatannya. Tidak semua sama. Bahkan jalan keluar pun berbeda-beda. Walaupun mungkin hampir sama masalahnya, tapi jalan keluar itu berbeda. Karena kita punya Allah yang kreatif. Hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan seorang Nabi Habakuk. Di mana ada sebuah pergumulan yang luar biasa dihadapi oleh Habakuk. Dia seorang nabi memimpin bangsa Israel secara kerohaniannya. Kalau kita baca di pasal ke-1 dan ke-2, di mana Habakuk membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Tapi seakan-akan di pasal 1 dan 2, Tuhan diam dengan perkara yang dibawa oleh Habakuk di hadapan Tuhan. Seakan-akan Tuhan diam. Tidak sama sekali meresponi daripada pergumulan yang disampaikan oleh Habakuk di pasal 1 dan 2. Di pasal yang ketiga, Habakuk juga membawa masalahnya di hadapan Tuhan. Apakah di waktu Habakuk membawa masalah pergumulannya, apakah pergumulan Habakuk langsung diselesaikan? Tidak. Tapi di ayat 3 dan ayat 17, 18, 19, di mana Habakuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dia mampu bersorai-sorai.
Di dalam situasi tekanan yang luar biasa menimpa kehidupan dia. Bagaimana kehidupan kita? Masihkah kita merasakan walaupun ada masalah, ada pergumulan, kita bisa merasakan kemenangan? Mustahil kan? Kita tidak memperoleh kemenangan tapi kita bisa merasakannya. Inilah yang terjadi dalam Habakuk. Habakuk merasakan kemenangan. Walaupun nantinya bangsa Israel harus mengalami penindasan oleh bangsa Kasdim, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi Habakuk di dalam situasi itu tetap merasakan kemenangan. Ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana dalam situasi tekanan kita pun merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar, kalau di ayat ini katakan bagaimana Habakuk. Di ayat yang 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu hal yang kita pegang dalam hidup ini, dalam situasi apapun, tekanan yang menimpa begitu besar, jangan pernah sukacita hilang. Habakuk merasakan sukacita. Apa bedanya joy dengan happy? Joy itu sukacita, perasaan senang, perasaan bahagia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Baik keadaan Habakuk dalam situasi tekanan, tetapi dia tetap joy, bahagia. Teks ini pun dalam King James menggunakan kata joy. Dia tidak menggunakan happy. Happy itu dipengaruhi oleh keadaan. Saya bahagia karena saya mendapatkan sesuatu. Misalnya saya memberikan uang 100 juta kepada Ko Iwan merasa bahagia nggak? Bahagia. Tapi ketika uang itu habis, hilang sukacita. Hal yang berbeda dengan Habakuk. Habakuk merasakan sukacita karena dia mengenal Allahnya. Siapa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Itulah yang dirasakan oleh Habakuk. Jadi dalam hidup ini, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan bersukacitalah. Sukacita itu bukan di waktu engkau mendapatkan barang yang kita damba-damba baru sukacita. Ketika doamu dijawab baru sukacita. Tidak. Walaupun saat ini pergumulan kita belum dijawab, kita masih defending doa kita, tetaplah sukacita. Doa yang disampaikan oleh Habakuk belum terjawab. Tapi dia tetap merasakan sukacita bahagia karena dia mengenal Allah di dalam Yesus. Kita pun kalau kita memiliki sukacita di dalam hidup ini, pergumulan sebesar apapun itu kita akan mampu melewatinya. Tapi kalau kita tidak memiliki sukacita dalam hidup ini, kecilnya pergumulan itu tapi seolah-olah besar. Jadi jangan pernah hilang sukacita itu. Sukacita itu akan membuat kita mendapatkan semangat yang baru. Sukacita itu akan membuat kita memperoleh kekuatan yang baru. Makanya lagu Joy to Lord, kan ada lagu Natal itu kan menggunakan joy, tidak menggunakan happy. Joy itu harus ada di dalam diri kita. Sukacita senantiasa harus mengalir dalam hidupmu. Walaupun hari ini kita makan ikan teri sekalipun, ataupun makan nasi sama cabai doang, berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan. Sukacita. Bukan satu kali dan dua kali, terus menerus. Kita tahu bahwa bagi orang Israel, pohon ara, pohon anggur, zaitun, kambing domba, lembu sapi, itu merupakan hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi perekonomian mereka. Perekonomian yang utamanya ini diganggu nanti oleh bangsa Kasdim, dirusak, membuat segala sesuatunya hancur perekonomian bangsa Israel. Tapi
Walaupun itu yang menjadi prioritas hancur bagi orang Israel, tapi dikatakan, aku tetap bersukaria. Jangan fokuskan masalah kita, sukacita kita pada berkat. Tapi fokuskanlah sukacita kita karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang kedua, kita belajar dari ini, bagaimana Habakuk tetap percaya. Dia katakan ayat 19, Allahku Tuhanku, itu kekuatanku. Tetap berharap pada Tuhan. Banyak orang ketika mengalami masalah dalam hidupnya, pergumulan dalam hidupnya, lari dengan cara minum cap baygon. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Minum baygon sama saja kita menambah masalah. Nanti kita masuk neraka juga. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana Habakuk, dia membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan dia percaya bahwa nantinya, walaupun bangsa Israel nanti ditindas di Kasdim oleh bangsa Kasdim, tapi Tuhan akan menyelamatkan mereka. Itulah yang terjadi. Jadi dalam hidup ini, jangan pernah kita berhenti berharap dan percaya pada Dia. Akuilah segala kedaulatan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berdoa, belum dijawab, bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa. Dia tetap berkuasa. Tapi Tuhan kadang-kadang menunda pertolongannya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang penting kita tetap percaya dan berharap pada Dia. Kalau Tuhan bawa kita masuk dalam pergumulan, bukan berarti Tuhan kurang kerjaan, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk kita menaati hukum-Nya. Ketika kita masuk dalam pergumulan, tetapi Tuhan sedang melatih integritas kita, melatih kejujuran kita, melatih iman kita untuk tetap percaya pada Dia. Dan ketika kita masuk dalam pergumulan, berarti Tuhan sedang melatih kita untuk menerima janjinya. Bahkan kalau Tuhan membawa kita masuk dalam pergumulan dan saat ini kita belum dijawab, dan sampai saat ini masih dalam pergumulan, berarti Tuhan sedang melatih kita untuk kita mengalami providensi Allah, pemeliharaan Allah. Jadi dalam hidup ini jangan pernah berhenti berharap. Belajarlah seperti seorang Maria ketika dia membawa perkaranya, membawa masalahnya di perkawinan di Kana. Di Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Di situ dengan jelas bagaimana Maria, ibunya Yesus, datang kepada Yesus, dikatakan, Tuhan, Yesus kehabisan anggur. Apakah pada waktu dia berkata demikian, Tuhan langsung menjawab? Tidak, menunggu. Dia katakan, waktuku belum tepat, waktuku belum tiba. Tapi Maria, walaupun respon Yesus dingin pada waktu itu, Maria tidak berhenti di situ. Ia tetap percaya dan dia mengatakan kepada pelayan-pelayan di situ, sediakan tempayan. Dia percaya pada Tuhan. Ini pun yang menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan. Meskipun hari ini kita sedang menghadapi pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan kita, tetaplah kita percaya. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita melihat, di pasal 1, Habakuk tetap terkoneksi. Di pasal 2, dia juga membawa masalahnya. Di pasal ketiga, dia juga membawa masalahnya. Pasal 1, pasal 2 tidak terjawab, pasal 3 juga belum dijawab, tapi dia masih tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Masihkah kita sampai saat ini terkoneksi dengan Tuhan? Masihkah sampai saat ini kita berkomunikasi dengan Tuhan? Jangan kita di waktu kita
Masalah pergumulan kita datang, Tuhan masalahku ini Tuhan, masalahku ini Tuhan. Tapi ketika sudah dijawab, kita lupa dengan Tuhan. Sering demikian, sering terjadi. Tapi dalam keadaan apapun, Tuhan rindu kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 19:14. Di mana Raja Hizkia membawa masalahnya, pergumulannya ketika bangsa Asyur menyerbu mereka. Bahkan musuh itu sudah di depan matanya. Tapi Hizkia seorang raja, dia bawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Dia terkoneksi dengan Tuhan. Maka di pasal yang ketiga, di ayat 35, maka Tuhan sendiri yang berperang. Ketika dalam hidup ini, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Bukan kita yang menyelesaikan masalah kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan yang terbaik. Jangan pakai cara manusia, tapi pakailah cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Ingat, orang yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Sebab Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 9 ayat 11. Hubungan yang baik dengan Tuhan menentukan bagaimana kita berpikir, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka keputusan kita tidak akan pernah salah. Tapi kalau kita mengambil keputusan dengan kemampuan kita, pikiran kita, maka salah langkah kita. Oleh sebab itu, dalam masalah apapun pergumulan kita harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Bawalah segala masalahmu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin dan menjawab tepat pada waktunya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami di dalam keadaan apapun kami selalu berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulan kami, dalam keadaan sukacita pun kami tetap hidup kami rindu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penyegar dalam kerohanian kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.